Kalau dibilang humanoid, maksudnya berbentuk manusia, iya kayak manusia. Apa ya, bentuknya tuh kayak orang yang nggak sempurna gitu. Tapi bukan hitam kulit manusia hitam. Sendirian, memang kadang belum pulang. Itu. Hai, balik lagi di Adam Badru Channel. Guys, beberapa hari lalu gue sempet upload lagi tentang kisah misteri, kisah nyata. Dan kayaknya gue mau lanjut lagi nih tentang kisah nyatanya. Guys, sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Jangan takut, karena ketakutan ada pada diri kalian sendiri. Karena memang adek gua ini sempat ngeliat juga waktu di pabriknya. Nah, ini cerita berbeda tentang dia ngeliat juga sosok gaib waktu dia di pabriknya. Kisaran tahun 2012, 2013. 2013-14 sih sebenarnya. Iya. Udah setahunan, 2 tahunan kerja. Suruh sama senior ke bawah untuk checklist. Jadi ada kegiatan per 2 jam sekali, itu kita ngelakukan checklist. Pressure alat berapa, terus ini berapa, ada yang bocor atau enggak, dan sebagainya. Turun ke tangga bawah, di area kompresor room, itu tanahnya semen kayak lapangan basket gitu. Pas lagi jalan, tiba-tiba di bawah itu basah. Nah, Basah apa nih? Nah, kita kalau orang pabrik kalau basah gitu kan nyari tahu sumbernya karena takutnya kebocoran dan sebagainya. Basahnya tuh bukan air, dia agak kental. Bening tapi kental. Udah dicari tahu tuh, jalan kan pelan-pelan karena pabrik shutdown kan nggak ada suara mesin bising dan sebagainya. Kok ada suara keceplak, 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 keceplak. Dilihat di ujung ada makhluk itu. Yang tadi harus jangan ke bawah. Bisa dijelasin spesifik. Jadi balik lagi, dia kayak humanoid, kayak manusia, tapi proporsinya nggak terlalu manusia. Pala rada gede, kaki rada kecil, tangan rada panjang, rambutnya kayak gimbal gitu, lidahnya tuh gede banget, tebel, sampai bawah. Shit. Sampai bawah nih, ke bawah dia. Jadi dia jalan tuh si lidahnya tuh nyeret. Nah itu yang bikin basah. Di jalan yang bikin basah itu refleks bangun, baru tahu kalau itu mimpi, tapi deg-degan, minta ampun, deg-degan banget. Itu salah satu pabrik ya, daerahnya di mana ini kita nggak usah cari-cari, intinya adalah ini kisah nyata yang dirasain langsung sama adik gua. Jadi ini udah masih termasuk baru lah, 2013-2014 itu gue sebelum, kalau teman-teman tahu sekarang gue fokus di digital art, ilustrasi, komik, dan animasi. Dulu gue tuh kerja dulu di perusahaan kimia, tapi perusahaan kimianya yang heavy industry, di steam turbine generation. Jadi steam turbine generation adalah pembangkit listrik tenaga turbin dengan steam. Posisinya itu kalau bayangin di pabrik ya, pabrik tuh ngumpulnya di sini gitu misalnya. Si pembangkit itu di ujung. Di ujung, jadi jauh dari keramaian. Nah, jadi pabrik waktu itu tuh shutdown. Shutdown tuh pabriknya dimatikan lah gitu, karena untuk maintenance dan sebagainya. Kira-kira jam 2 dini hari, jam setengah 3. Capek banget, karena kalau maintenance, kadang juga mungkin pernah ngerasain ya, kita harus supervisi orang, naik turun tangga yang ya lumayan lah ya, bisa 4-3 tingkat gitu, bolak-balik seharian dari pagi. Dalam keadaan capek, jam 2, setengah 3 itu tidur, cerita di control room. Jadi ada satu bangunan itu yang bisa ditempatin untuk control room office gitu lah. Tidur, di tidur itu mimpi, walaupun waktu itu belum tahu kalau itu mimpi. Jadi pas tidur bangun, ini mimpi ya, tapi belum sadar tuh. Bangun, suruh sama senior ke bawah untuk checklist. Jadi ada kegiatan per 2 jam sekali, itu kita ngelakukan checklist. Pressure alat berapa, terus ini berapa, ada yang bocor atau enggak, dan sebagainya. Turun ke tangga bawah, di area kompresor room,
itu tanahnya semen kayak lapangan basket gitu. Pas lagi jalan, tiba-tiba di bawah itu basah. Nah, kita kalau orang pabrik kalau basah gitu kan nyari tahu sumbernya karena takutnya kebocoran dan sebagainya. Basahnya tuh bukan air, dia agak kental. Bening tapi kental. Dia dicari tahu tuh, jalan kan pelan-pelan karena pabrik shutdown kan nggak ada suara mesin bising dan sebagainya. Kok ada suara keceplak. Dilihat di ujung ada makhluk itu. Yang tadi harus jangan ke bawah. Bisa dijelasin spesifik. Jadi balik lagi dia kayak humanoid, kayak manusia, tapi proporsinya nggak terlalu manusia. Pala rada gede, kaki rada kecil, tangan rada panjang, rambutnya kayak gimbal gitu, lidahnya tuh gede banget, tebel, sampai bawah. Shit. Sampai bawah nih, ke bawah dia. Jadi dia jalan tuh si lidahnya tuh nyeret. Nah itu yang bikin basah. Dia jalan, yang bikin basah. Itu refleks bangun, baru tahu kalau itu mimpi, tapi deg-degan ya minta ampun. Deg-degan banget. Itu memang bener Ardi rencana sengaja ngantuk dan gue pengen tidur, atau memang nggak sengaja tiba-tiba ketiduran? Emang udah capek sih. Keadaan emang udah capek, tidur aja di lantai control room. Emang selalu shift malam atau enggak? Kebetulan lagi? Jadi kan ada shiftnya ada 3. Ada masuk jam 7 pagi, pulang jam 3 sore. Masuk jam 3 sore, pulang jam 11 malam. Ada yang 11 malam ke jam 7 pagi. Tapi kalau lagi shutdown, kadang kita masuk dari pagi. Posisi lagi shift malam? Enggak. Enggak juga? Posisinya dari pagi. Jadi udah capek tuh kerja dari pagi. Jadi lanjut lembur ke malam. Kan nggak mungkin pulang jam 2 dini hari. Biasanya ini rahasia umum ya di pabrik. Kalau lemburnya bablas, biasanya udah mending pulang pagi aja. Jadi dibablasin lemburnya. Jadi ketiduran gitu ya? Iya, udah nggak kuat. Udah nggak kuat dan akhirnya tidur gitu. Tidur aja. Gitu ya? Dan mimpi di situ? Tadinya nggak sadar kalau mimpi. Soalnya kerasa real. Dan eventnya bener-bener kejadian ya di pabrik lagi shutdown. Mimpinya kan bangun disuruh ke bawah gitu. Iya. Dia nggak tahu kalau itu mimpi. Wow. Kaget bangun baru, wah mimpi. Tapi begitu bangun maksudnya ada kejadian nggak? Nah, begitu udah bangun kan deg-degan tuh nggak berani turun. Sedangkan kan checklist tuh wajib 2 jam kan, apalagi lagi shutdown kan harus dilihat tuh keadaan-keadaan kayak flow air, kompresor supply, pressure, banyak lah yang harus dicek. Mau nggak mau harus turun. Akhirnya turun tuh. Pikirannya udah ke situ aja, udah pikiran, aduh ada yang tadi gue lihat di mimpi nggak ya? Gitu. Kalau bisa digambarin ruangannya kayak apa dan itu gelap apa Ardi sendirian? Iya, jadi ruangannya itu begini, sebenarnya itu bangunan tingkat, ya. Jadi itu ada tempat untuk turbin. Turbin tuh gede ya, jangan dibayangin turbin. Turbinnya mungkin kira-kira ukuran serumah lah turbinnya. Bangunan itu kira-kira gedung 2 lantai. Tingginya per satu lantainya itu mungkin 5 meter, agak lebih tinggi dari, jadi nggak kayak rumah. Jadi cuma beton-beton gitu tinggi, ada high beamnya gitu. Di sana cuma ada kompresor sama box gede. Boxnya memang segede kamar ya. Box segede kamar itu isinya alat-alat yang belum selesai dipakai untuk project. Jadi ditaruh itu, jadi agak susah ngelihatnya lah. Jadi jalan itu mungkin cuma 2 meter lah lebar. Kita harus ngelewatin box itu. Maksudnya kalau misalkan Kak Adam mau ngelihat Ardi di jarak 100 meter tuh nggak bisa leluasa karena pasti kehalang. Iya, dan juga pencahayaannya nggak bagus. Jadi yang buat di area kompresor cuma literally di kompresornya doang terang. Jadi jarak 3 meter samping udah nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Gitu. Wow, dan itu posisi sendirian malam itu? Posisi ada senior di control room. Itu berjauhan? Di atas, ruangan atas, control room. Ardi di bawah yang buat ngecek sekeliling tempat. Sisanya orang yang di beda itu tadi, karena steam turbin kan beda jauh. Iya. Sisanya yang orang-orang di reaktor, orang-orang di warehouse itu jauh di depan sana. Office udah nggak ada malam. Lebih jauh lagi gitu. Oke. Nah, kondisi Ardi takut. Tadi itu Ardi bilang takut. Takut kenapa? Karena masih kepikiran mimpi tadi, takut kejadian, apa gimana? Takutnya gini sih, nggak tahu ya, dari dulu. Ya dulu sih ya, waktu masih muda. Sekarang udah nggak muda, Pak. Dulu 38. Enggak dong, 42. Jadi kepikirannya itu adalah kalau dia fisik dan solid, mungkinkah gitu menyerang secara fisik? Dan kalau menyerang secara fisik, apa yang harus dilakuin?
Walaupun ya tetap percaya dengan Bismillahirrahmanirrahim itu baca kan, ayat kursi baca. Cuma tetap wajar dong. Bingung kan, mungkin itu insting survival kita kali ya sebagai manusia, namanya ada sesuatu yang membahayakan gitu. Kita anggap itu bahaya. Yang bikin takut adalah kalau itu memang fisik dan nyerang, gue harus ngapain? Dia aneh banget bentuknya, aneh banget. Apalagi yang paling aneh adalah kondisi lidah menjulur sampai bawah dan gede banget itu. Tebel dan lebar. Jadi si mulutnya itu penuh dengan si lidahnya. Si mulut sampai nggak muat untuk nampung lidah. Iya, nggak muat. Jadi bukan kayak ular yang cukup si lidahnya, tapi ini lidahnya bukan. Lidahnya lebar dan tebal sampai bawah. Nah, laki-laki, perempuan, kalau dari kayaknya fisik? laki sih, kayaknya laki, tapi nggak tahu juga ya, agak aneh lah, agak aneh. Kayaknya laki, cuma proporsinya memang aneh. Proporsinya palanya rada gede. Terus Ardi beraniin turun juga akhirnya? Karena kan harus checklist, ya udah Ardi turun, kan tangganya gitu, tak kesini lagi, baru kesini. Jadi kalau kita nggak bisa lihat apa yang ada di bawah, karena begitu turun tangga tuh kita turun ke bawah, takut. Di pikiran udah kemana-mana, ke ruang kompresor nggak ada apa-apa, udah checklist, terus kan ke ruangan lain, ke ruang demineralizer water, ke ruang, pokoknya ke tempat-tempat spot-spot lain, tapi jadi aneh ngelihat hidran, jadi kayak, itu apa ya, hidran apa-apa gitu. Menyerupai ngelihat sesuatu. apa, ngelihat apa, jadi kayak, ih apa ya, tapi nggak ada sebenarnya. Udah tuh keliling dalam keadaan nggak enak, seenggak enak. Sebenarnya jarang loh Parno dan ngerasa nggak enak tuh jarang. Cuma kalau nggak lagi sakit parah, kecapean parah baru tuh. Tapi jarang banget. Begitu balik lagi kan mau naik ke atas harus lewat si ruang kompresor itu lagi kan, ke tangga itu tadi. Ya, basah. Pas dilihat basahnya basah kental seperti yang dilihat di mimpi. Sama. Tapi nggak sebanyak itu, cuma ada itu. Pada saat itu ada kebocoran kimia mungkin? Allah alam. Ada pikiran ke arah situ nggak? Nggak, harusnya sih nggak ada. Karena kompresor itu biasanya yang bocor oli, dan oli rada coklat. Itu kan sentrifugal ya, pump ya. Paling air sih, kalau ada leak-leak gitu. Dan air itu kan viskositasnya nggak kayak kental gitu dia. Dia cuma, ya biasa air. Kalau ini jelas-jelas kayak lendir sih. Dan sebelumnya, mungkin pada saat Ardi kerja biasa ada kebocoran, mungkin oli atau ya biasa. Dan apal. Cairannya nggak yang seperti itu ya? Iya, kalau misalnya di demineralizer water, HCl tuh kayak gimana, apal. NaOH itu kayak gimana, apal sih. Kayak misalnya NaOH lama-lama kalau dia leak bakal jadi kayak serbuk-serbuk gitu. Terus baunya udah ketahuan. Ini ada baunya nggak? Nggak ada sih. Bisa aneh jadi makhluk itu ya? Nah, itu yang kepikiran kan. Tapi anehnya beraniin nengok. Jadi begitu ini, wah, karena kan posisinya kalau di mimpi kan waktu turun tangga baru kelihatan di sana kan. Ini kan baru datang ke arah tangga. Gitu ngeliatin, wah, beraniin nengok ke belakang, nggak ada memang. Nggak ada, tuh hawanya memang nggak enak. Hawanya nggak enak. Sempet kepikiran nggak kalau ternyata yang di mimpi itu bukan mimpi, tapi sebenarnya kenyataan? Jadi karena keadaannya kan udah capek. Keadaan udah capek, kadang kan kita kayak gitu ya. Lupa udah tidur atau enggak, atau lupa sebenarnya tadi nggak tidur gitu. Kadang suka tuker-tuker gitu, bisa jadi. Wah, ini menarik nih. Ini kalau di pabrik ini, baru itu kejadiannya atau sebelumnya ada? Akhirnya setelah cerita, baru. Termasuk sepupu kita, nganter pakai trailer. Oke. Tahu kan? Oh iya, ada salah satu sepupu kita yang orangnya soleh ya? Soleh. Suka bawa plastik itu. Soleh sekali bawa Abidin. Jadi, dia kenapa? Ya akhirnya cerita, Ari belum cerita loh. Dia cerita, wah di tempat lu tuh. Dia kan Sumatera banget kan ngomongnya. Dia tidur di satu tempat yang orang nggak pernah mau tidur karena udah terkenal ada kanal litnuk di tempat itu. Iya, di tempat itu ditidurin juga, kena juga dia. Apa waktu itu dia? Ingat ya? Kanal litnuk. Apa itu? Kanal litnuk. Oh. Silakan kalian balik sendiri kosakata barusan. Iya. Wow. Kalau putih nggak tahu sih ya. Mungkin kalau merah spicy, putih original.
Lebih ke arah makanan sih. Sebetulnya bukan makanan ya. Tapi memang banyak sih. Jadi akhirnya cerita senior, oh di kamu ngeliat ini, saya dulu ini nih, akan diceritain semua. Gue malah jadi kepikiran kan. Tadinya kan memang nggak kepikiran aja gitu. Jadi murni bingung aja waktu itu. Salah satu yang diceritain sama senior, masih ingat nggak? Dia pernah lihat apa? Masih ingat. Dia lihat ada nenek-nenek nyabutin rumput. Nenek. Iya, di area. Jadi di ujung steam turbine generation itu dulu masih di tembok. Habis itu bangun project dijebol. Jadi ujungnya jauh banget ke sana. Nah, udah hampir laut. Kan pabrik itu ujungnya udah mau laut. Nah itu di ujung itu ada kelihatan nenek-nenek nyabutin rumput malam-malam gitu. Posisi siang atau malam? Malam. Terus kalau orang warehouse ya itu karena late night itu. Orang warehouse. Oh, ada orang office lebih serem lagi. Orang office cerita begini, dia lembur sendirian, maghrib dia mau pulang tanggung, habis itu dia dengar suara orang jalan, office-nya kan kubikel gitu, nggak kelihatan dong, dia berdiri nggak ada apa-apa, dia duduk lagi, ternyata ada yang jalan lari, anak kecil katanya suara gelang kakinya kedengeran, ketahu dia lari malah masuk ke toilet. Dia lari tiba-tiba masuk ke toilet. Takut lari masuk ke toilet office, nelpon ini security dijemput di office. Pabriknya agak-agak ngaco ya. Oke, itu dia guys untuk cerita horor ya, cerita serem, kisah nyata yang dialami oleh adik gua Ardi. Guys, itu dia, dan jangan lupa apa sih gue biasanya closingnya? Oh ya. Nah guys, itu dia, semoga menginspirasi kisah yang disampaikan adik gue barusan. Semoga menginspirasi. Akhirnya gue Adam Badru pamit dan adik gue juga Ardi pamit. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Stay awesome.